Administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan. Nah, sebelum kita bahas tentang administrasi pendidikan, kita bahas terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak sih apa itu administrasi? Nah, kita tentu tidak asing lagi ya mendengar istilah administrasi. Bukan administrasi sering kita dengar di perkantoran, rumah sakit, ataupun di sekolah. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa sebenarnya konsep dasar administrasi serta apa manfaatnya mempelajari administrasi sebagai calon seorang pendidik di masa depan? Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Nah, apa itu administrasi? Nah, secara etimologi atau secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi serta menyelenggarakan. Nah, sedangkan secara terminologi, administrasi berarti segenap proses atau kegiatan untuk mengelola sumber daya disebut dengan sumber daya 7M dan 1I. Apa itu sumber daya 7M dan 1I? Nah, 7M itu ya tentunya manusia, uang, mesin, pemasaran, bahan, metode, dan waktu. Sedangkan 1I adalah informasi. Nah, proses pengelolaan sumber daya disebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Apa sih pentingnya administrasi? Nah, lantas mengapa harus ada administrasi? Apa jadinya jika tidak ada? Jika suatu lembaga atau organisasi tidak menerapkan konsep administrasi. Nah, teman-teman, jika suatu lembaga atau organisasi tidak menerapkan konsep administrasi dalam menjalankan tugasnya, maka sumber daya yang disebutkan tadi tidak akan dapat mencapai tujuan lembaga secara lebih efektif dan efisien, karena tidak dikelola dengan baik, sehingga sumber daya tersebut akan menjadi sebuah momok atau bahkan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa saja meledak dan menghancurkan lembaga tersebut. Karena itulah suatu lembaga atau organisasi memerlukan konsep administrasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, begitu teman-teman pentingnya administrasi. Nah, dari penjelasan sebelumnya saya mengatakan bahwa administrasi merupakan suatu proses pengelolaan. Nah, menurut teman-teman apakah sama istilahnya administrasi dan istilah manajemen yang sering teman-teman dengar secara umum? Nah, definisi administrasi dan manajemen hampir mirip loh. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai alat kontrol dan mengatur waktu. Namun dalam prakteknya, penggunaan istilah administrasi dan manajemen memiliki perbedaan loh teman-teman. Nah, istilah administrasi lebih cocok digunakan untuk lembaga pemerintah yang tidak mencari keuntungan. Contohnya non-profit oriented. Nah, sedangkan utamakan kepentingan sosial. Nah, kalau administrasi itu yang lebih mengutamakan kepentingan sosial, contohnya rumah sakit. Ada rumah sakit, terus ada juga kantor camat, kantor KUA, dan lain-lain. Nah, sebagai istilah manajemen lebih sesuai dengan untuk lembaga swasta yang mencari dan mengutamakan keuntungan komersil atau profit oriented. Nah, karena karakteristiknya yang lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan komersil, maka seorang manajer cenderung lebih bersifat memerintah, ingin berkuasa, dan hanya memikirkan bagaimana sih caranya agar keuntungan komersilnya meningkat. Nah, seorang manajer biasanya memberikan masalah kepada anggotanya. Nah, sehingga anggotanya itu berusaha untuk memecahkan masalah. Berbeda halnya dengan administrator, lebih sering disebut leader, atau seorang administrator seharusnya tidak bersifat memerintah, melainkan melatih, membimbing, dan mencari solusi bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk nih di tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Nah, yang pertama ada manfaatnya yaitu tentang terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik aktif mengembangkan dirinya.
Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, adanya masalah mutu pendidikan teratasi dan meningkatkan citra positif pendidikan. Yang terakhir itu ada perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Nah, kemudian ada fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada merencanakan yang terkait dengan sumber daya 7M tadi dan 1I. Kemudian ada organis, yaitu memikirkan cara mengelola sumber daya. Yang ketiga ada motivasi. Memotivasi agar sumber daya dapat berjalan dengan lancar dan efektif pula. Dengan yang terakhir ada kontrol. Kontrol ini mengatur dan mengelola sebaik mungkin agar sumber daya dapat berjalan dengan lancar.